Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akmal Fadur Rahman dengan NPM 235705118 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerbang logika transistor. Selanjutnya, pengertian gerbang logika. Logik gate atau gerbang logika merupakan suatu dasar perancang sistem elektronika digital untuk mengubah input keluarga keluaran output yang logis. Gerbang logika bisa beroperasi dengan menggunakan prinsip aljabar boolean. Pentingnya gerbang logika dalam sirkuit digital. Pertama, kontrol aliran arus. Gerbang logika arus mengontrol aliran arus listrik dalam sirkuit digital. Arus ini membentuk tegangan yang mewakili nilai 0 atau 1. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan. Transistor dalam gerbang logika mengalihkan arus untuk mengubah nilai tegangan dalam sirkuit. Operasi ini memungkinkan sistem komputer untuk membuat keputusan kompleks berdasarkan aliran informasi. Lalu yang ketiga, fondasi teknologi modern. Logika digital adalah fondasi dari berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, baik itu ponsel pintar, komputer, atau perangkat rumah tangga cerdas. Semuanya bergantung pada logika digital untuk beroperasi. 4. Kemampuan untuk memproses informasi. Gerbang logika memungkinkan perangkat digital untuk memproses informasi secara efisien. Mereka dapat melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika lainnya dengan kecepatan tinggi. Yang penting untuk aplikasi komputasi modern. Dasar transistor. Pengertian transistor adalah semikonduktor yang dapat mengontrol aliran arus listrik antara dua terminalnya berdasarkan arus atau tegangan yang diterapkan pada terminal ketiga, yaitu yang disebut basis. Selanjutnya jenis-jenis transistor. Transistor BJT atau bipolar junction, junction transistor. Transistor jenis ini terdiri dari dua tipe utama, yaitu NPM dan PNP, yang masing-masing terdiri dari lapisan semikonduktor N dan P yang dihubungkan oleh lapisan semikonduktor P atau N. Transistor MOSFET atau metal oxide semikonduktor field effect transistor. Transistor ini memiliki struktur yang berbeda dari BJT dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam sirkuit logika dan penguatan sinyal. Lalu prinsip kerja transistor. BJT, ketika arus kecil mengalir dari basis ke emitor dalam transistor BJT, transistor akan mengalirkan arus yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Hal ini menghasilkan fungsi penguatan sinyal. Lalu MOSFET. Pada peran transistor MOSFET, arus antara sumber dan drain dikendalikan oleh tegangan yang diterapkan pada gate atau gerbang. Ketika tegangan pada gerbang mencapai ambang tertentu, transistor akan mengalirkan arus antara sumber dan drain. Lalu aplikasi transistor. Transistor digunakan dalam penguat sinyal radio dan radio frekuensi. Dalam gerbang logika, transistor digunakan sebagai saklar untuk mengimplementasikan fungsi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Transistor juga digunakan dalam rangkaian daya, seperti dalam regulator tegangan dan inverter. Selanjutnya, jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama, gerbang NOT atau yang disebut negasi. Gerbang NOT hanya memiliki satu input dan satu output. Gerbang ini menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya. Jika inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1, dan sebaliknya. Simbol untuk gerbang NOT adalah lingkaran di dekat input. Lalu yang kedua, gerbang AND atau konjungsi. Gerbang AND memiliki dua atau lebih input dan satu output. Gerbang ini menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya bernilai 1. Sedangkan jika salah satu inputnya 0, maka outputnya akan bernilai 0. Simbol untuk gerbang AND atau konjungsi adalah garis horizontal dengan input yang masuk ke atas dan di bawah garis. Lalu selanjutnya yang ketiga, gerbang OR atau disjungsi. Gerbang OR juga memiliki dua atau lebih input dan satu output.
Gerbang ini menghasilkan output satu jika salah satu atau semua inputnya bernilai satu dan menghasilkan output nol. Jika semua inputnya bernilai nol, simbol untuk gerbang OR adalah garis vertikal dengan input yang masuk dari samping garis. Lalu yang keempat, gerbang SOR atau Exclusive OR. Juga memiliki dua input dan satu output. Gerbang ini menghasilkan output satu jika salah satu inputnya bernilai satu. Tetapi tidak keduanya. Jika kedua inputnya sama, baik satu atau nol, maka outputnya akan bernilai nol. Simbol untuk gerbang XOR adalah gambar silang plus dan dengan input yang masuk dari samping silang. Lalu yang kelima, gerbang NAND atau negasi N adalah kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang N. Gerbang ini menghasilkan output nol hanya jika semua inputnya bernilai satu dan menghasilkan output satu jika salah satu atau semua outputnya bernilai nol. Simbol untuk gerbang NAND adalah garis horizontal dengan lingkaran di dekat input. Lalu yang keenam, gerbang NOR atau negasi OR. Gerbang NOR adalah kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang OR. Gerbang ini menghasilkan output satu hanya jika semua inputnya bernilai nol dan menghasilkan output nol jika salah satu atau semua inputnya bernilai satu. Simbol untuk gerbang NOR adalah garis vertikal dengan lingkaran di dekat input. Seperti ini gambar gerbang logikanya. Ini simbol buat negasi, lalu yang ini simbol buat konjungsi atau N, lalu ini NaN atau negasi dan konjungsi atau not NN, or konjungsi atau NOR, negasi atau, lalu XOR dan XNOR. Kesimpulan, secara keseluruhan, gerbang logika dan transistor adalah komponen kunci dalam elektronika dan teknologi digital modern. Mereka memungkinkan berbagai perangkat dan sistem yang kita gunakan sehari-hari untuk berfungsi dan beroperasi dengan efisien. Tanpa gerbang logika dan transistor, perkembangan teknologi modern seperti yang kita lihat hari ini mungkin tidak akan mungkin terjadi. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.